dipuji dan ditinggikan. Buat hamba-Mu yang akan menaburkan firman, urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan bicara lewat hamba-Mu. Sehingga setiap benih firman yang ditaburkan dan benar-benar boleh menjadi kekuatan kami. Boleh menjadi jawaban setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap, kami dengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami bersama. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Senang rasanya lihat Bapak Ibu semua kursi ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Kalau kata Mbak Pur katakan usia tua, ya itu kental sekali itu. Jadi kalau usia tua siapa takut. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang orang tua. Kalau Bapak Ibu, kalau saya langsung patok usia 85 tahun. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang orang yang usia 85 tahun? Kematian ya langsung wah. Ada yang Bapak Ibu pikirkan ketika ada yang berusia 85 tahun. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ingat? Atau apa yang Bapak Ibu pikun? Terus? Apalagi yang Bapak Ibu bisa berikan penilaian tentang orang yang berusia 85 tahun. Ada yang sudah linu-linu. Ada yang usia 85 tahun yang hadir di sore ini. Pak Woko katanya 65 tahun ya Pak. 65 tahun. Ibu Mak Yanto usia berapa Mak? 79. Ada yang usianya lebih tua dari Mak Yanto? 72. Maksu 67, bentar lagi 68 ya. Bicara tentang usia, ketika bicara tentang usia pasti yang kita ingat kalau sudah 60 itu sudah banyak yang berkurang. Benar ya? Setuju ya Bapak Ibu? Tadi Papa Woko sudah memberikan kesaksian, ternyata di usia yang ke-65 tahun, sudah di 65 tahun, daripada di rumah, ya kan? Daripada di rumah, hidup ini kita bawa sama Tuhan. Lebih indah, amin. Lebih bermanfaat, amin. Walaupun mungkin kita tidak berguna kalau waktu kita bisa memberkati orang lain dalam hal materi. Paling tidak lewat kehadiran kita bisa memberikan semangat lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar di sore hari ini kisah seorang yang dia katakan di usia 85 tahun pun dia berkata dia tetap kuat. Siapa namanya? Lali. Mari sama-sama kita membaca di dalam Yosua pasal 14. Mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 15. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu, saya rindu kita semua membaca secara bergantian ya. Mungkin di depan terlihat lebih besar ya. Atau Bapak Ibu masih mau baca pakai Alkitab boleh. Saya akan bacakan ayatnya yang genap, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayatnya yang ganjil. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Ayatnya yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea? Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15, 1, 2, 3. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat dari pembacaan ini kita melihat ada seorang yang berani mengklaim janji Tuhan. Boleh gak sih kita sebagai orang-orang yang percaya itu klaim janji Tuhan? Saya katakan boleh. Kalau kita juga punya dasar untuk mengklaim sesuatu. Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengklaim sesuatu yang akan menjadi atau barang Bapak Ibu. Kalau mungkin seandainya saya ambil contoh kayak di Pegadaian. Bapak Ibu mau klaim barang di Pegadaian, itu punya saya mau apa? Tebus. Lah barangnya Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu nggak pernah nitip barang dan nggak pernah minjam di situ ya. Istilahnya nitip, kan pasti kalau nitip kita pasti dapat sesuatu ya. Nah waktu kita mau tebus, kita mau klaim atau mungkin bicara tentang asuransi, kita nggak pernah bayar gini, tiba-tiba kita mau klaim, nggak mungkin kan Bapak Ibu? Tidak mungkin. Nah kalau kita lihat di sini, Kaleb ketika Bani Yehuda dikatakan datang menghadap Yosua di Gilgal, pada waktu itu Kaleb, waktu dia datang menghadap kepada Yosua, Kaleb berkata, hari ini aku berumur 85 tahun. Yang dia klaim apa? Yang dia klaim janji Tuhan 45 tahun yang lalu. Yang dijanjikan oleh siapa? Yosua atau Musa? Musa. Dia mengklaim janji Tuhan bahwa dia akan mendapat bagian dari yang Tuhan sudah janjikan. Karena apa? Dia sudah mengikuti Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa Kaleb jelas berkata bahwa aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Negeri apa? Negeri Kanaan. Ketika 12 pengintai diutus, apa yang terjadi? Mereka pergi ke Kanaan dan setibanya di Kanaan, 10 orang ketika mereka kembali ke tempat mereka, di mana mereka sedang ada dalam satu perjalanan, mereka menetap untuk mau masuk ke kota yang dikatakan bahwa kota di mana Tuhan akan memberikan kepada orang-orang Israel, sampai dikatakan bahwa mereka mengintai. Tapi apa yang terjadi? 10 orang ini pulang dengan membawa kabar yang sebenarnya iya, tetapi mereka itu merasa kecil. Mereka sampai berkata, kami ini belalang. Kami lihat mereka itu besar-besar, bahkan mereka memakan orang. Padahal tidak demikian. Tidak ada manusia kanibal pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita mau lihat bagaimana ketika Kaleb mengklaim janji Tuhan, ada hal yang membuat dia pantas untuk klaim janji Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu apa? Karena dia tetap mengikuti Tuhan dengan penuh kesetiaan.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti Tuhan dengan penuh kesetiaan, bahwa janji-janji Tuhan itu akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Amin. Janji-janji Tuhan akan kita alami. Persoalannya ketika dalam perjalanan hidup ini, pasti kalau dibilang masalah, pasti semua orang alami masalah. Ya kan Bapak Ibu, dari anak kecil saja sampai yang sudah lanjut, sampai Bapak Ibu yang sekarang posisi usia yang tidak lagi muda, usia yang sudah lanjut, usia yang dikatakan usia-usia emas gitu. Yang dimana anugerah Allah semakin melimpah dalam hidup kita. Ketika kita setia, maka kita dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, kenapa Kaleb dia berani klaim? Tadi saya katakan karena dia sudah setia. Dan bagaimana dia katakan bahwa hari ini aku usia 85 tahun. Tetapi aku tetap kuat seperti 45 tahun yang lalu. Dia tetap kuat. Kalau kita berbicara tentang usia yang sudah lanjut 85 tahun, tidak ada orang yang jalannya gagah perkasa mungkin seperti Om Hesley. Yang jalan, pasti Bapak Ibu kalau yang sudah usia 50 ke atas, jalannya apakah masih tegak seperti ini? Pasti Bapak Ibu jalannya sudah mulai pelan-pelan. Dan tidak mungkin Bapak Ibu berani lagi untuk bisa mendaki pegunungan. Masih ada yang bisa? Baru naik anak tangga, 18 anak tangga dari bawah sampai di atas. Bapak Ibu, setiap anak tangga yang keberapa Bapak Ibu akan berhenti sejenak dan berkata, puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Keterbatasan. Tapi Yosua tidak. Tapi Kaleb tidak. Beda dengan Kaleb. Kaleb dia berkata di ayatnya yang ke-11, jelas firman Tuhan katakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, pribadi yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang dia minta, yang dia klaim adalah Bapak Ibu, satu negeri yang sudah dijanjikan oleh Musa kepada Kaleb. Apa yang dia minta? Yaitu kota yang dikatakan di sini, kalau kita kembali bahwa apa yang dijanjikan yaitu berbicara tentang kota yang dijanjikan yaitu kota Hebron. Yang dikatakan dengan jelas bahwa itu akan menjadi milik pusaka dari Kaleb. Dan Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kota Hebron ini bukan kota yang orangnya itu orang yang baik-baik saja. Tetapi di jelas Alkitab berkata bahwa Hebron ini adalah di ayatnya yang ke-15, dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Bapak Ibu kalau bicara tentang orang Enak, itu berbicara juga tentang tentang Goliat. Goliat itu dari keturunan orang Enak. Dia dari keturunan orang Enak. Jadi bisa dibayangkan perawakan mereka besar-besar. Dan Kaleb meminta bagiannya yaitu Hebron. Hebron ini bukan di satu dataran tetapi di pegunungan. Orang yang sudah 85 tahun naik di pegunungan, tadi saya katakan naik anak tangga, 18 anak tangga saja, Bapak Ibu sudah menggah, fakta. Tetapi bedanya orang yang datang sama Tuhan, yang selalu setia sama Tuhan, selalu mengikuti Tuhan dengan penuh kesetiaan, ternyata ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sekalipun Bapak Ibu melewati anak tangga, 18 anak tangga, atau mungkin Bapak Ibu naik lewat lift, saya pastikan dari depan sampai ke pintu lift, itu perjalanannya bagi orang yang sudah usia lanjut, itu bukan perjalanan yang pendek, tetapi perjalanan yang panjang. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di sini. Ketika orang lain ketika orang-orang yang dipimpin oleh Musa pada saat itu, orang Israel yang dipimpin oleh Musa pada saat itu, dan mereka hendak menduduki negeri yang Tuhan janjikan, disampaikanlah kepada
Musa, ketika sudah Musa mengutus 12 pengintai, 10 pengintai membawa kabar yang akhirnya orang Israel itu menjadi tawar hati. Tetapi firman Allah jelas berkata, Bapak Ibu nanti pulang di rumah bisa membaca di dalam kitab Bilangan ya, Bilangan pasalnya yang ke-14 di sana. Di sana berbicara tentang bagaimana Musa mengutus 12 orang pengintai. 10 orang membawa kabar yang katakan sampai membuat orang Israel itu tawar hati. Yosua dan Kaleb sampai mereka hendak dilempari batu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini dalam perjalanan hidup kita pasti ada tantangan. Pasti ada persoalan. Yang bedanya tadi sama seperti saya ngambil kesaksian dari Pak Woko ya. Bedanya kalau umpamanya ada masalah, yang harusnya ketika kita ada masalah, maka jangan sampai respon kita salah. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau kita ada masalah, jangan sampai respon kita salah. Kenapa? Waktu respon kita salah, maka akan timbul masalah-masalah berikutnya. Akan membuat kita tawar hati, akan membuat kita ciut. Tetapi Kaleb tidak. Alkitab berkata bahwa Bapak Ibu bisa membaca di sana di dalam kitab Bilangan bahwa Kaleb dan Yosua berusaha menenteramkan hati rakyat dengan apa? Benar. Di sana orang-orangnya besar. Tetapi ada hal yang 10 pengintai itu tidak menyampaikan kepada orang Israel bahwa di sana juga, di negeri yang mereka intai, di sana terdapat buah-buahan yang dikatakan sangat baik. Buah-buahan yang sangat baik. Apa yang kita lihat di sini? Belajar dari kisah Kaleb bahwa segala persoalan yang kita alami, belajarlah ketika ada persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Entah itu sakit penyakit, entah itu Bapak Ibu sedang bergumul untuk apapun itu. Belajarlah kita melihat masalah itu dengan cara pandangnya Tuhan. Sehingga respon yang kita lakukan pun, respon yang keluar dari kita pun, atau tindakan yang keluar dari kita pun juga, itu tindakan yang tidak salah. Karena di saat kita berespon salah, maka tindakan yang kita akan lakukan pun ke depannya akan salah. Dan itu akan menimbulkan masalah demi masalah. Masalah akan timbul dan terus timbul lagi masalah yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu keluarga besar Simeon dan Hana, di usia yang sudah lanjut memang kalau dikatakan apakah sudah bebas dari hambatan, sudah bebas dari pergumulan, saya katakan tidak. Bapak Ibu juga pasti katakan tidak. Ternyata walaupun anak-anak sudah mentas, siapa yang dipikirkan? Yakin cuma cucu? Oh, ada anak, ada menantu, ada cucu. Cucunya cuma 1, berarti yang dipikirkan berapa? 3. Kalau anaknya 2, berarti yang dipikirkan berapa? Anaknya 2 berarti mantunya kan 2. Kalau masing-masing anak punya anak 2, 6. Yang dipikirkan lebih banyak apa lebih sedikit? Bebannya tambah berkurang apa tambah banyak? Tambah banyak. Tapi saya mau katakan lewat firman Allah di sore hari ini, Bapak Ibu akan tetap terus kuat. Kekuatan Bapak Ibu akan tetap sama seperti Bapak Ibu muda. Ketika apa? Kita mau tetap terus setia mengiring akan Tuhan. Amin. Maka ketika kita tetap terus setia mengiring akan Tuhan, Bapak Ibu, kita melihat bahwa luar biasa yang dialami oleh Kaleb. Dia sampai berkata bahwa jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Tuhan dengan penuh kesetiaan, pemeliharaan Tuhan itu nyata buat kita semua. Siapa yang tidak alami masa-masa yang sulit di usia yang sudah lanjut? Tidak ada. Semuanya pasti punya pergumulan. Entah itu sama pasangan. Tadi Bapak Pawoko jadi contoh ya. Nggak usah yang sudah lanjut usia. Wong kita aja yang masih muda. Akhirnya dengar Bapak Pawoko ngomong gitu. Ketawa-ketawa sendiri saya. Kenapa? Ya kadang-kala begitu. Ya kadang-kala begitu. Bukannya ya benar. Saya sampai pikir oh iya ya. Kadang-kala kan
ngegas lebih dulu ya. Kalau mungkin bahasa anak muda sekarang itu nggak usah ngegas, ngomong aja, tolong dimatikan, gitu ya, seperti itu. Tapi kadang-kala kan respon kita lebih dulu itu akhirnya membuat hal yang lebih lagi pancing emosi lah. Kalau kita terpancing maka tambah meledak gitu deh. Saya lihatnya Papa Woko sama Ibu orangnya kalem-kalem ya. Pastinya enggak mungkin sampai meledak-meledak gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ini ada hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahwa yang harus kita ingat ketika kita ikut Tuhan dengan penuh kesetiaan. Maka janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan kita alami. Akan kita alami. Itu yang Kaleb alami dalam perjalanan hidupnya. Bahkan di usia 85 tahun dia sampai klaim janji Tuhan. Berikan milik bagianku milik pusaka yang sudah dijanjikan oleh abdi Allah yaitu Musa kepadaku. Dan ketika dia minta itu, ini Hebron bukan kota yang saya katakan tadi orangnya tenang, orangnya tidak pernah perang. Tetapi dikatakan Hebron adalah dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu. Bisa bayangkan 85 tahun maju berperang untuk menduduki kota Hebron. Ketika dia masuk di kota Hebron tidak langsung dia dapat. Langsung diberikan sertifikat. Duduki. Tidak. Tetapi di Hebron dia harus menghadapi orang-orang Arba. Orang-orang Enak. Di mana mereka itu orang-orang yang kuat. Sampai dikatakan orang-orang yang ditakuti juga. Kenapa? Orang-orang yang kuat Bapak Ibu. Tapi satu hal. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu itu sangat pasti bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Dan di saat dia berikan kita kekuatan, kita akan mendapat kemenangan. Kita juga bahkan disampaikan firman Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikatakan kita ini adalah pemenang. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, Kaleb ini tidak langsung waktu di ayatnya yang ke-13 katakan lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Di Hebron itu ada orang-orang Enak. Dia harus mengalahkan orang-orang Enak terlebih dahulu baru dia menduduki Hebron. Dengan kata lain apa? Di depan kalau kita mau klaim janji Tuhan. Ada banyak mungkin tantangan, persoalan hidup. Yang Bapak Ibu hadapi, yang kita semua hadapi. Tapi yakin dan percayalah ketika kita tetap setia sama Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan itu akan kita alami. Persoalan, sakit, penyakit dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu adalah satu hal yang akan membawa kita untuk lebih teguh lagi, lebih tekun lagi di dalam mengiring akan Tuhan. Sebabnya lewat firman Allah di sore hari ini. Apa yang harus kita bangun? Bangunlah hubungan terus dekat dengan Tuhan. Jalan terus dengan penuh kesetiaan. Apapun yang terjadi jangan pernah mundur. Amin. Ke depan yang kita jalani, hari-hari yang kita jalani semakin sulit. Tapi yakinlah, sama seperti Kaleb. Dia yakini ketika dia hidup terus setia, hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan menyertai kehidupan Kaleb. Dan Tuhan pun akan menyertai hidup kita. Janji Tuhan akan kita alami, akan kita terima. Sekalipun banyak masalah, tantangan, rintangan. Tetapi satu yang pasti, janji Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, walaupun di usia yang sudah lanjut. Usia lanjut, kata Mbak Pur apa? Siapa takut? Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Sebabnya mari kita mau tetap terus di usia yang sudah lanjut ini. Jangan sampai kuasa kegelapan mengintimidasi kita. Katakan, wah apa tuh itu orang-orang tua. Bapak Ibu kalau membaca di dalam kisah tokoh-tokoh Alkitab. Nuh dipakai Tuhan itu di usia yang sudah lanjut usia membangun batra. Bukan di usia yang muda tetapi di usia yang dikatakan usia yang sudah 100 tahun ke atas.
Tetapi kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia tahu ada Tuhan yang memberi kekuatan. Jangan takut hadapi apapun, bersama Tuhan pasti kita bisa. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyikan pujian tadi sebelum firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Kekuatan kita hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Teruslah beribadah, setia beribadah. Di saat kita berkumpul bersama-sama seperti ini Bapak Ibu, kami tahu bahwa kami yang masih muda pun juga satu saat akan ada di posisi Bapak Ibu. Bersyukur bahwa Bapak Ibu menjadi contoh teladan buat kami, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan. Dan kami percaya teladan Bapak Ibu ini luar biasa buat kami, bahwa kami juga apapun yang terjadi, kami tetap setia mengiring Tuhan. Mari sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatan. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Jalani tanpa Tuhan. Kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mengangkat tangan kita berseru kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita semua. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Oh, dalam hidupku ku pandang wajahmu, jamu, dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Dalam hidupku pandang wajahmu. Terima kasih ya Tuhan. Aku datang darimu. Peganglah, jangan lepaskan ya Tuhan, kaulah harapan. Dalam hidupku kaulah harapan. Dalam hidupku kaulah harapan. Dalam hidupku. Mari sebelum kita pulang, kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan, Dia sumber perlindungan. Penyertaannya ajaib buat kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menguatkan kami Tuhan Yesus. Janganlah ada tawar hati Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Meskipun menghadapi permasalahan Tuhan, kami tetap ingin selalu setia mengiring Engkau Tuhan Yesus. Maka janji Tuhan akan dipenuhi dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, ibadah yang sangat diberkati di sore hari ini Tuhan. Engkau berkati umat-umat-Mu yang telah hadir di sore hari ini Tuhan Yesus. Kau tolong Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan Tuhan selama seminggu ke depan Tuhan, untuk bertemu kembali Tuhan di ibadah Simeon Hana Tuhan Yesus, Engkau akan menyertainya Tuhan. Engkau akan memberkatinya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan berkat yang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan, penghiburan, sukacita selalu ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tunggu sebentar, ada pengumuman dari Ibu Koordinator.